Puji Tuhan, selamat sore pemuda remaja yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Tetap bersemangat? Puji Tuhan, saudara, biarlah generasi muda menjadi bukan generasi yang lemah, saudara, tapi tetaplah bersemangat. Meskipun ya hari-hari ini mungkin keadaan, situasi itu membuat saudara sekalian tidak bersemangat, saudara, tetapi biarlah kita menjadi generasi yang membangun semangat di dalam kehidupan kita, saudara. Karena apa? Kita masih memiliki Tuhan yang menuntun hidup kita. Kita masih memiliki firman Tuhan yang menuntun kita menjadi generasi muda yang kuat di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Yuk kita bersama-sama belajar atau merenungkan sebagian dari firman Tuhan pada saat sore hari ini, saudara. Nah, saya akan ambil tema untuk renungan firman Tuhan sore hari ini, yaitu tetapkan langkah pertama. Sudah, tetapkan langkah pertama. Kita buka bersama di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 ayat yang ke-22 ya. Kita baca bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Puji Tuhan, pemuda remaja yang dikasihi Tuhan. Melalui ayat ini, Allah memberikan pernyataan tentang Daud, saudara. Ia adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Daud adalah pribadi yang berkenan di hati Tuhan, saudara. Nah, tentu ada alasan, saudara, sehingga Daud ini menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Kita sering kan mendengarkan lagu atau mendengar istilah, saudara, bahwa bukan langkah pertama yang penting, tetapi langkah yang terakhir. Nah, saudara, itu sering kali kita dengar. Nah, ini benar, saudara, tetapi itu bukan berarti kita asal-asalan, kita dapat sembarang, gitu saudara, di dalam kita mengawali langkah kita. Kan bukan langkah pertama yang penting, tetapi langkah yang terakhir. Saudara, kita tidak bisa begitu. Kita tidak terus bisa berpikir asal-asalan sembarang terhadap langkah awal kita. Karena apa? Karena langkah pertama itu sangat penting, saudara, untuk menentukan target akhir. Terlebih di dalam kehidupan kerohanian kita, di dalam kehidupan kekristenan kita, saudara. Itu harus diawali dengan yang baik dan benar. Karena apa? Karena itu akan mempengaruhi kualitas kehidupan kita di masa yang akan datang. Nah, kita kan generasi muda. Kita kan masih muda, saudara, masih remaja, masih pemuda, saudara, masih ada yang duduk di SMP, SMU, yang kuliah, bahkan yang sudah bekerja. Nah, tentunya kita ingin bahwa kehidupan kita kelak ada kehidupan yang berkualitas. Kita pun mau kehidupan kerohanian kita, kehidupan kekristenan kita, saudara, kelak ada kehidupan yang berkualitas, saudara. Nah, itulah sebabnya kalau di sini dikatakan, jika Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan, saudara, ya itu sudah dipastikan bahwa Allah itu sangat mempedulikan Daud. Allah sangat mengasihi Daud. Dia selalu memperhatikan, saudara. Kalau kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-89, Mazmur 89, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-26. Ya. Mazmur 89 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-26, demikian firman Tuhan.
Aku telah mendapat Daud hambaku. Aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Maka tanganku tetap dengan dia. Bahkan lenganku meneguhkan dia. Musuh tidak akan menyergapnya dan orang curang tidak akan menindasnya. Aku akan menghancurkan lawannya di hadapannya, dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia, dan oleh karena namaku tanduknya akan meninggi. Aku akan membuat tangannya menguasai laut, dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Ya, saudara, kita baca sampai di situ dulu. Kita lihat di sini, saudara, bagaimana Allah memelihara kehidupan Daud dengan luar biasa. Seorang yang berkenan di hati Tuhan. Pasti kita pernah mendengar cerita tentang Daud, saudara. Bagaimana sepak terjang Daud ketika ia masih muda, saudara. Firman Tuhan menyatakan bahwa kemanapun Daud pergi berperang, saudara, ia selalu meraih kemenangan. Saudara. Karena apa? Karena Tuhan menyertai dia. Tuhan mengirimkan kemenangan kepada Daud. Dengan kata lain, Tuhan mengirimkan kekuatannya kepada Daud. Nah, sekarang kita sebagai orang-orang muda, saudara. Bagaimana ketika kita menghadapi peperangan, saudara? Ya, peperangan dalam tanda kutip, bukan peperangan itu ya, saudara. Bukan peperangan dengan senjata, bukan peperangan secara jasmani, saudara. Apakah saudara merasakan bahwa Allah itu mengirimkan kekuatannya kepada saudara? Apakah Allah itu mengirimkan kemenangan kepada saudara? Daud mengalami hal itu, saudara. Allah mengirimkan kemenangan, Allah mengirimkan kekuatannya atasnya. Nah, saudara, kalau ini diterima Daud, saudara, tentu tidak terjadi begitu saja, saudara. Boleh dikatakan di sini ada harga yang dibayar oleh Daud. Sehingga ia mengalami semuanya itu. Bagaimana Allah menuntun langkah hidupnya. Kita tahu bersama dari muda sampai tua bagaimana kehidupan Daud itu berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita baca di dalam Mazmur, saudara, Mazmur pasal yang kelima, ayat yang keempat. Ya. Mazmur 5 ayat yang keempat. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Nah, kita baca dulu di dalam Mazmur 119 ayat 164. Ya. Mazmur 119 ayat 164, demikian firman Tuhan. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukummu yang adil. Nah, saudara, dari sini kita tahu bagaimana Daud, saudara, mengawali segala sesuatunya dengan sungguh-sungguh. Ia memulai segala sesuatunya dengan baik dan benar sesuai dengan hukum-hukum Allah. Saudara. Itulah sebabnya kalau saudara baca di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-175, di sana dituliskan sudah bahwa tidak ada batu sandungan bagi orang-orang yang mencintai firman Allah dan ketentraman melingkupi mereka. Pemuda remaja yang dikasih Tuhan, apa yang saudara lakukan pada pagi-pagi hari, saudara? Nah, di sini Daud mengatakan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Daud berdoa kepada Tuhan, saudara. Dia melipat lutut di hadapan Tuhan. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu, saudara. Mengatur persembahan bagimu. Saudara, pasti ya remaja tahu ya. Atau ya kaum muda masih ingat atau enggak.
Di dalam kitab Taurat, saudara, itu kan diatur ada korban persembahan ada korban pagi, ada korban petang. Nah, korban pagi, saudara, bukan siang. Nah, korban pagi dan korban petang itu tidak bisa dicampur, saudara. Sudah, nanti digabung aja menjadi korban petang semua karena pagi kesiangan. Imam-imam bangunnya kesiangan, nggak boleh begitu, saudara. Itu ada ketetapan Allah, ada korban pagi, ada korban petang. Nah, di sini Daud pada pagi hari, saudara, ia mengawali segala sesuatunya dengan benar menurut hukum Allah, saudara. Ia menghampiri Tuhan. Ia memberikan korban persembahan kepada Allah di pagi hari, saudara. Dan di sini katakan, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Nah, saudara. 7 kali dalam sehari. Berapa kali kita meripat lutut di hadapan Tuhan? Hai orang-orang muda, saudara adalah orang-orang yang kuat untuk menghampiri Allah. Saudara masih memiliki kekuatan. Jangan ditunda, saudara. Ketika sudah tidak memiliki kekuatan lagi baru menghampiri Tuhan. Nah, pemuda remaja yang dikasih Tuhan, di dalam Injil Lukas, saudara, di Injil Lukas pasal yang ke-6, ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-48, saudara, di sana Tuhan Yesus menerangkan tentang seseorang, saudara, yang mau memulai sesuatu yang baik dan benar. Sehingga itu semua berujung pada hasil yang maksimal. Ia memulai dengan sesuatu yang baik dan benar. Ada suatu perjuangan, saudara. Karena apa? Di situ, saudara, orang yang mau memulai sesuatu yang baik dan benar dan berujung pada hasil yang maksimal, saudara, di situ Tuhan samakan dengan orang yang mendirikan rumah. Nah, ia menggali tanah dalam-dalam, saudara, kemudian meletakkan dasarnya di atas batu. Dan ketika rumah itu telah jadi, saudara, ketika rumah itu dilanda, saudara, ketika ada air bah, ada banjir, ada angin, ada hujan, saudara, melanda rumah itu, apa yang terjadi? Rumah itu tidak tergoyahkan. Rumah itu tetap kokoh, saudara. Karena apa? Ia mau memulai sesuatu yang baik. Ia harus melakukan yang baik dan benar. Sudah, perlu tenaga memang, perlu pengorbanan memang, saudara, ada lelah, saudara. Tetapi bagaimana dengan hasil akhirnya? Nah, sesuatu yang maksimal. Orang-orang muda yang dikasih Tuhan, jika kita mau, saudara, memperoleh kehidupan yang berkualitas, saudara, kita juga harus mau memulai yang baik dan benar. Memulai yang baik dan benar berkenan di hadapan Tuhan. Kalau sampai saat ini masih ada yang belum, saudara, waduh, saya belum, Kak. Saudara, masih ada waktu. Belum terlambat. Berikanlah hidup kita dibaharui oleh Tuhan. Berikan tanah hati kita, saudara, mau digali oleh Allah. Kita baca dulu ya, di dalam Yeskiel, pasal yang ke-11 ayat yang ke-19. Yeskiel, pasal yang ke-11 ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Nah, saudara,
Aku akan memberikan mereka hati yang lain, roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan tubuh mereka dari hati yang keras dan memberikan hati yang taat. Ini, saudara, adalah hasil dari hati yang mau digali oleh Allah. Saudara, ada pembaharuan di dalam hati dan pikiran. Hati tidak lagi menolak. Hati tidak lagi berbantah-bantah, saudara. Tetapi hati menjadi taat. Nah, ini adalah hati yang mau digali oleh Allah, saudara. Di dalam Injil Matius, saudara, di sana dikisahkan ada 4 model hati. 3 hati gugur, saudara, dan 1 hati yang subur. Nah, tentu saja 1 hati yang subur ini adalah hati yang mau diolah, hati yang mau digali, diairi, dipupuk oleh Allah, saudara. Nah, jika hati kita, pikiran kita, saudara, mau dibaharui, maka firman Tuhan katakan, Allah akan bersorak-sorai karena kita. Ia ada di antara kita menjadi pahlawan yang memberikan kemenangan. Saudara, ingat ketika Daud berperang, Allah mengirimkan kemenangan. Allah mengirimkan kekuatannya. Saudara, peperangan yang kita hadapi saat ini bukan seperti peperangan yang dihadapi oleh Daud, saudara. Oleh sebab itu, di sini firman Tuhan katakan, kalau hati kita, pikiran kita mau dibaharui, maka Allah ada di tengah kita. Ia sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Kita baca di dalam Sefanya, pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Sefanya 3, ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Nah, puji Tuhan. Pemuda remaja yang dikasih Tuhan. Mungkin saudara, ada masanya saudara mengalami hal-hal atau sesuatu, saudara, yang membawa saudara pada persimpangan jalan. Sehingga saudara mau berhenti atau mau jalan terus, saudara. Ingatlah saudara, ketika hal itu saudara alami, yang perlu saudara camkan, bahwa Allah ada di antara kita sebagai pahlawan yang mau berjuang dan memberikan kemenangan. Jadi kalau mundur, saudara, itu bukan dari Tuhan. Karena yang dari Tuhan adalah memberikan kekuatan. Ya ada di antara kita, ia berjuang, saudara, dan memberi kita kemenangan. Nah, kehadiran Tuhan di antara kita, kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita itu memotivasi kita, memberikan semangat kita, menyertai kita, saudara, menuntun langkah hidup kita. Oleh sebab itu, saudara, mulailah dengan yang baik dan benar, dengan memberikan hati saudara mau digali, mau diolah, mau dipupuk oleh Allah, saudara. Jangan mengeraskan hati, saudara. Karena apa? Karena tanah hati yang baik, saudara. Tanah hati yang baik itu juga menghasilkan kehidupan yang berkualitas. Tanah yang subur itu, saudara, menghasilkan kehidupan yang berkualitas. Buktinya apa? Saudara,
Ia berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Menjadi pilihan kita. Mau nggak hati saudara digali oleh Allah? Mau nggak saudara memulai sesuatu dengan yang baik dan benar, yang berkenan di hadapan Tuhan? Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31. Roma 8 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nah, saudara, ketika kita mau memberikan hati kita dibaharui oleh Tuhan, itu sama artinya kita memberikan hati kepada Tuhan supaya Ia ada di pihak kita. Supaya Ia tinggal di dalam kehidupan kita. Saudara. Kalau saudara baca di dalam ayat yang ke-32, saudara, dari Roma ini, Roma 8 yang ke-32 di sana, saudara, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita. Nah, saudara, Ia tidak menyayangkan sesuatu yang paling berharga, sesuatu yang sangat berharga, saudara. Untuk siapa? Ia korbankan untuk kita. Apakah saudara mau mengorbankan sesuatu yang paling berharga di dalam kehidupan saudara untuk kepentingan orang lain? Sedangkan orang itu sudah menyakitin saudara. Sesuatu yang sangat berharga di dalam kehidupan saudara, saudara korbankan begitu saja untuk orang itu. Itu akan teramat berat bagi saudara. Tapi kita lihat bahwa Allah tidak demikian, saudara. Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, saudara. Ia menyerahkannya bagi keselamatan kita, bagi kemenangan kita. Nah, sekarang apakah hati saudara tidak mau memberikan tempat baginya? Apakah saudara tidak mau memberikan tempat supaya Allah itu ada di pihak kita? Kalau saudara mau memberikan tempat bagi Tuhan, ada di pihak saudara, berarti saudara membuka hati, memberikan hati saudara untuk dibaharui, untuk digali, untuk diolah oleh Tuhan, saudara. Puji Tuhan. Ayat yang terakhir kita buka di dalam Filipi, saudara. Kita baca di dalam Filipi pasal yang kedua. Ya. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Ya. Filipi pasal yang kedua, yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, saudara, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Pemuda remaja yang kasih Tuhan, sesuatu yang berharga bagi Allah, Ia serahkan bagi kita, bagi keselamatan kita, saudara. Dan firman Tuhan katakan, kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Jagalah keselamatan itu, saudara. Bagaimana caranya? Yang pertama yaitu dengan menjaga kekudusan hidup. Pemuda remaja yang kasih Tuhan, nih, Tuhan mau kita menjadi generasi muda yang kuat, generasi muda yang hidup di dalam kekudusan Allah. Kemudian yang kedua, yaitu menghargai karya Allah di dalam diri kita. Saudara bisa baca di dalam ayat yang ke-13. Allah bekerja di dalam kehidupan kita melalui kuasa Roh Kudus yang membawa kita, saudara, untuk hidup taat kepada firman Tuhan. Ya, kemampuan kita tidak seberapa.
Karena ya seringkali kita tahu bahwa kehendak daging itu lebih kuat. Tetapi saudara, Roh Kudus akan membawa kita supaya apa? Kita hidup taat kepada firman Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, berikan hidup kita dipimpin oleh Roh. Jangan memberikan kehidupan kita dipimpin oleh daging. Ya, orang-orang muda, orang yang identik dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah, jangan, saudara, andalkan kekuatan Roh Allah di dalam kehidupan kita. Maka, saudara, kita akan dapat menjaga kekudusan dan kita dapat menghargai karya Allah di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, saudara, yaitu tetap berpegang teguh kepada firman Allah. Di dalam ayat yang ke-16, saudara bisa baca. Tetap berpegang teguh kepada firman Allah, saudara. Jangan bosan terhadap firman Tuhan. Firman Tuhan setiap kali diberitakan, saudara. Kalau kita mau, saudara, mengerjakan keselamatan itu di dalam kehidupan kita dengan takut dan gentar akan Allah, saudara, itu sama dengan hubungan kita dengan Tuhan menjadi berkualitas. Nah, saudara, apakah kita mau hubungan kita berkualitas dengan Tuhan? Maukah kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkualitas di hadapan Tuhan? Berilah hati saudara untuk dibaharui oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. 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 Terpujilah namamu Tuhan. Engkau begitu luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga Engkau berkenan menyingkapkan rahasia firman-Mu kepada kami. Supaya kami generasi muda, orang-orang muda Tuhan, memiliki kehidupan di masa yang akan datang adalah kehidupan yang berkualitas di hadapan Tuhan. Oleh karena Tuhan, bila pada saat ini, kalau Tuhan langkah awal kami ada yang salah, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami membuka hati kami bagi kuasa Roh Kudus untuk memperbaharui kami, untuk membentuk kami Tuhan, sehingga kami boleh memulai kembali dengan sesuatu yang berkenan, dengan langkah yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kami boleh memiliki Tuhan kehidupan yang baik, kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, kehidupan kerohanian kami terpelihara di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami ada langkah-langkah yang disertai dengan kemenangan demi kemenangan, karena Engkau ada di pihak kami Tuhan.